Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Saya Rita Rosita dengan NIM 201130186. Di sini saya sebagai moderator. Dan kami dari kelompok 4 akan membahas tentang latar belakang lahirnya dinasti Abbasiyah dan perkembangan politik sains di masa dinasti Abbasiyah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya sebagai pemateri. Yang pertama yaitu Derahmawati, yang kedua yaitu Ella Herawati, dan yang ketiga Adelia Putri. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, mari kita buka presentasi kali ini dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para pemateri. Pemateri pertama yaitu oleh Derahmawati, pemateri kedua oleh Ella Herawati, dan pemateri ketiga oleh Adelia Putri. Kepada para pemateri dipersilakan. Saya Derahmawati sebagai pemateri 1, langsung saja latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas. Al-Abbas merupakan salah satu tokoh yang cerdas. Salah satu teman terdekat adalah Abu Sufyan Syakir bin Harb. Pertama kali Islam datang, Al-Abbas merupakan salah satu tokoh yang tulus membantu perjuangan Rasulullah, meskipun ia tidak memperlihatkan tentang keislamannya. Dia adalah orang yang mengendalikan urusan Rasulullah bersama kaum Ansyar ketika berhijrah pada malam pembiatan. Al-Abbas berkata kepada mereka, "Wahai semua kaum Khazraj, sesungguhnya kalian telah mengundang Muhammad menuju tempat yang kalian tawarkan kepadanya. Muhammad adalah orang yang paling dihormati di kalangan anggota keluarganya. Demi Allah, kita hendak berpegang teguh pada perkataannya, maka karena jabatan dan kehormatan semua orang telah menolak kehadiran Muhammad, kecuali kalian. Jika kalian merupakan orang-orang yang memiliki kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam perang, serta mampu menghadapi serangan pemusuhan bangsa Arab, maka semua itu akan menghindarkan kalian dari satu orang anak panah. Karena itu, hendaklah kalian mempertimbangkan pandangan kalian dalam mengikuti kata hati kalian. Satukanlah urusan kalian dan jangan bercerai-berai, dan hendaklah kalian bersatu dan bersama kelompok. Karena sesungguhnya perkataan yang baik adalah paling yang jujur. Selain itu, jelaskan kepadaku tentang perang, bagaimana kalian memerangi musuh kalian." Al-Abbas merupakan salah satu penyelamat Abu Sufyan dari kemauan mengikuti seruan Rasulullah. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Al-Abbas ikut perang dalam melawan kaum Hunain dan memberikan perang terbaik di dalamnya. Setelah itu, Al-Abbas keluar di Madinah dan menetap di sana. Rasulullah sangat mencintainya dan menghormatinya, karena itulah khalifah mengikuti jejaknya. Sementara itu, pemerintahan pertama dari khalifah ini adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib pada tahun 132 Hijriah sampai 750 Masehi oleh Abdul Abbas Asy-Syafa, dan sekaligus sebagai khalifah pertama selama 5 abad tahun 132 sampai 566 Hijriah, 756 sampai 1258 Masehi. Kemenangan pemikiran yang pernah dikemukakan oleh Bani Hashim Al-Awiyun setelah meninggalnya Rasulullah dengan mengatakan bahwa yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah, terdiri dari 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan antara yang satu dengan yang lain, memiliki kedudukan tersendiri dalam memainkan perannya untuk menegakkan kekuasaan besar. Untuk mengadakan kekuasaan besar, paman Rasulullah Abbas bin Abdul Muthalib, dari nama Abbas paman Rasulullah inilah nama yang
disandarkan pada 3 tempat pusat kegiatan, yaitu Humaimah, Khalifah, dan Khurasan. Dari kota Muaimah bermukim keluarga Abbasiyah, salah seorang pemimpin bernama Al-Iman Muhammad bin Ali yang merupakan peletak dasar-dasar dinasti Abbasiyah. Para penerang Abbasiyah berjumlah 150 dan di bawah pimpinan 12 orang. Dan puncak pemimpinan adalah Muhammad bin Ali. Propaganda Abbasiyah dilaksanakan sangat strategis yang cukup matang sebagai gerakan rahasia, akan tetapi Imam Ibrahim, pemimpin Abbasiyah yang menginginkan mendirikan kekuasaan Abbasiyah, gerakannya diketahui oleh Khalifah Umayyah terakhir menawarkan bin Muhammad tertangkap oleh pasukan dinasti Umayyah dan dipenjarakan di Haran. Sebelum akhirnya dieksekusi, ia mewasiatkan kepada adiknya untuk menggantikannya kedudukannya ketika tahu bahwa akan terbunuh, dan memerintah untuk pindah ke Kufah. Sedangkan pemimpin propaganda dibebankan kepada Abu Salamah. Segeralah Abul Abbas pindah dari Umaymah ke Kufah, diiringi oleh para pembesar Abbasiyah yang lain seperti Abu Ja'far bin Musa dan Abdul bin Ali. Salah seorang paman Abdul Abbas diperintahkan untuk mengajar Khalifah Umayyah terakhir Marwan bin Muhammad bersama pasukannya yang melarikan diri, di mana akhirnya dapat dipukul di daratan rendah Sungai Jab. Khalifah itu melarikan diri dan terbunuh di Busir di wilayah Al-Fayum tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dan berdirilah dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh khalifah pertamanya, yaitu Abdul Abbas Asy-Syafa, dengan pusat kekuasaan awalnya di Kufah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ella Herawati dengan NIM 201130171. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang perkembangan politik di masa dinasti Abbasiyah. Pada masa awal berdirinya dinasti Abbasiyah itu ada dua tindakan yang dilakukan oleh para khalifah Daulah Bani Abbasiyah untuk mengamankan dan mempertahankan dari kemungkinan adanya gangguan atau timbulnya pemberontakan, yaitu yang pertama, tindakan keras terhadap Bani Umayyah. Yang kedua, pengutamaan orang-orang turun Persia. Pada masa awal berdirinya dinasti Abbasiyah ini terjadi dualisme kekuasaan, yaitu kekuasaan dinasti Umayyah yang sedang berada dalam keadaan lemah, namun tetap dipandang sebagai ancaman serius bagi kedaulatan dinasti Abbasiyah yang baru muncul dan kekuasaan dinasti Abbasiyah yang sedang bangkit. Untuk menghadapi kekuatan dinasti Umayyah tersebut, Abu al-Abbas itu menyiapkan pasukan di bawah komanda Abdullah bin Ali. Akhirnya terjadi pertempuran yang dahsyat antara pasukan Abbasiyah dengan pasukan Umayyah di lembah Sungai Az-Zab. Peristiwa ini terjadi pada tahun 123 Hijriah atau 750 Masehi. Di sisi lain, kemajuan politik yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah ini adalah masuknya orang-orang Persia ke dalam pemerintahan. Pada pemerintahan Bani Abbasiyah, masa keemasan hanya berlangsung sampai Khalifah Al-Wasid atau 842 sampai 847 Masehi. Adapun faktor penyebab kehancuran Abbasiyah yaitu yang pertama, internal. Adanya persaingan tidak sehat di antara beberapa bangsa yang terhimpun dalam Daulah Abbasiyah, terutama Arab, Persia, dan Turki. Terjadinya perselisihan pendapat di antara kelompok pemikiran agama yang ada, yang berkembang menjadi pertumpahan darah.
munculnya dinasti kecil sebagai akibat perpecahan sosial yang berkepanjangan. Akhirnya terjadi kemerosotan tingkat perekonomian sebagai akibat dari bentrokan politik. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, berlangsungnya perang salib yang berkepanjangan. Selanjutnya, sebuah pasukan Mongol dan Tarta yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang berhasil menjarah semua pusat-pusat kekuasaan maupun pusat ilmu, yaitu perpustakaan di Baghdad. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri dengan NIM 2011301994. Di sini saya sebagai pemateri 3 akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah. Periode Abbasiyah adalah era baru dan identik dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Dari segi pendidikan, ilmu pengetahuan termasuk sains, kemajuan peradaban, dan kultur pada zaman ini bukan hanya identik sebagai masa keemasan Islam. Akan tetapi, era ini mengukur dengan gemilang dalam kemajuan peradaban dunia. Pada semasa dinasti Umayyah, kegiatan dan aktivitas nalar ilmu yang ditanam itu berkembang pesat yang mencapai puncaknya pada era Abbasiyah. Sebelum dinasti Abbasiyah, para ulama memelihara dan mentransfer ilmu mereka melalui hafalan atau lembaran-lembaran yang tidak teratur. Pusat kegiatan di masa Islam selalu bermuara pada masjid. Masjid itu dijadikan center of education. Pada dinasti Abbasiyah inilah mulai adanya pengembangan keilmuan dan teknologi diarahkan ke dalam mahad, menulis hadis, fikih, tafsir, dan banyak buku dari berbagai bahasa Arab dan menjadi buku-buku yang disusun secara sistematis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan materinya dan semoga teman-teman bisa memahaminya. Baiklah, sebelum saya tutup presentasi kali ini, saya akan sedikit menjelaskan atau membacakan kesimpulan pada materi kali ini. Kesimpulannya yaitu, Daulah Abbasiyah merupakan lanjutan dari pemerintahan Daulah Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendirinya adalah keturunan Abbas, paman Nabi. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah. Kekuasaannya berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada zaman ini, Daulah Abbasiyah memberi beberapa perkembangan, yakni di bidang politik dan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.